Lalu bagaimana penanganan terhadap korban gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara? Kita tergabung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat siang. Selamat siang, Mbak Elvira. Pak Muhari, seperti apa update jumlah korban dan juga kerusakan yang terjadi di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara pasca gempa? Ya, per siang ini kami sudah mendapatkan tambahan data dari tim reaksi cepat BPBD Provinsi, baik itu Maluku Utara maupun Sulawesi Utara. Pertama, untuk korban jiwa, tadi sudah disampaikan bahwa di Manado ditemukan yang sudah diidentifikasi satu korban jiwa akibat tertimpa runtuhan di gedung KONI Kota Manado. Kemudian kami juga ada satu korban jiwa luka dan luka ringan di Kabupaten Minahasa, ulangi luka ringan di Kabupaten Minahasa, dan ada 4 gereja terdampak di Ternate dan 19 rumah rusak. Kemudian ada 10 rumah rusak yang saat ini hingga saat siang ini terdata di Minahasa. Tim kita masih terus melakukan pendataan di lapangan kerjasama dengan BPBD, TNI, Polri, dan tim SAR juga sudah ada di lokasi bekerja untuk operasi pencarian pertolongan. Kita harapkan siang ini Menko PMK, Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas akan melakukan rapat koordinasi tanggap darurat bersama Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Maluku Utara, Pangdam Merdeka, Pangdam Patimura, Kapolda Sulawesi Utara, Kapolda Maluku Utara untuk mendapatkan gambaran lebih utuh dan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait dengan pengerahan sumber daya, alat, perangkat, personil, logistik yang sekiranya dibutuhkan sesuai dengan kondisi di lapangan, Mbak Elvira. Baik, Pak Muhari, ini masih hitungan jam, biasanya memang fokus ada penyelamatan korban di lapangan seperti itu ya. Harapannya tidak banyak korban akibat gempa ini, tapi data sementara apakah ada wilayah tertentu yang aksesnya terputus atau mungkin infrastrukturnya yang terdampak cukup parah? Bisa disebutkan, Pak? Kalau untuk infrastruktur terputus, saat ini kita belum mendapatkan laporan dan tim kita masih bisa menjangkau daerah-daerah yang disampaikan oleh BMKG diprediksi mendapatkan level tingkat goncangan skala MMI tinggi. Misalkan di Pulau Batang 2 itu MMI 7, ini akan coba kita kejar ke lokasi Pulau Batang 2 ini karena berada di dekat epicenter. Kemudian beberapa lokasi di Minahasa Utara, Tondano, dan sekitarnya itu MMI 5. Meskipun MMI 7 ini untuk skala global, skala internasional itu seharusnya kategorinya menimbulkan kerusakan ringan, tetapi biasanya ketika itu terjadi di Indonesia, mungkin perbedaan kualitas bangunan ini dalam beberapa kali kejadian itu mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan. Jadi di dua tempat ini, Pulau Batang 2 di Kepulauan di Maluku Utara dan beberapa tempat di Minahasa Utara, ini tim kita mengerahkan beberapa personil karena kita atensi di situ guncangan menurut BMKG skala MMI-nya paling besar. Tentu saja ini tidak mengurangi atensi kita untuk asesmen menyeluruh, terutama di Kota Manado, tentu saja Kota Bitung, Kota Ternate, dan Tidore, untuk melihat secara umum gambaran kerusakan yang terjadi akibat gempa tadi pagi, Mbak Baik, Elvira. baik. Pak Muhari, masyarakat yang terdampak kemudian diungsikan kemana, posko-posko apakah sudah dibangun? Untuk masyarakat saat ini kita masih melakukan pendataan. Artinya dari data yang kita punya saat ini, misalkan di Ternate itu ada 19 rumah yang rusak. Kemudian di Minahasa itu ada 10 rumah yang rusak. Ini kalau misalkan
jumlahnya masih terbatas seperti ini, nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD daerah untuk membentuk posko darurat dan mungkin akan mengoptimalkan sarana yang ada, misalkan Mhm, apakah itu gedung bursa atau gedung pemerintahan yang kita lihat secara fisik dan asesmen secara struktur itu tidak mengalami kerusakan. Tetapi tentu saja ini akan lihat dinamika di lapangan karena tim masih bekerja di mhm, lokasi di terdampak. Sejauh ini kerusakan signifikan yang kita terima laporannya itu adalah eh, berkaitan dengan fasum gedung eh, perkantoran dan fasilitas keagamaan, mhm, gereja, gedung KONI, dan beberapa gedung pemerintahan. mhm, Yang tadi pagi juga kita atensi adalah kita meminta pemerintah daerah untuk meliburkan 1 hari kegiatan belajar mengajar mhm, agar fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang juga atensi kita itu benar-benar bisa kita pastikan terlebih dahulu kelaikan gedungnya pasca gempa 7,6 tadi, sekiranya ada yang dirasa memerlukan penguatan struktur terlebih dahulu atau perbaikan terlebih dahulu, tentu saja ini akan memerlukan atensi kita lebih lanjut. Ini masih terus di asesmen, tetapi kita harapkan untuk rumah-rumah masyarakat ini tidak terlalu banyak yang mengalami kerusakan sehingga nanti secara sektoral, secara administrasi wilayah, baik itu kecamatan atau desa dibuka posko sementara yang nantinya dukungan logistik permakanan dan non permakanannya tentu akan didukung oleh pemerintah. mhm. Pak Muhari, peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG. Namun apakah masih terdapat gempa susulan yang terdata hingga saat ini? Apa himbauan dari BNPB untuk warga? Untuk peringatan dini tsunami tadi sudah diakhiri oleh BMKG pada pukul 10.30, artinya potensi bahaya tsunami yang sebelumnya terdeteksi dari alat-alat pemantau tinggi muka air dengan ketinggian 10 hingga 76 cm saat ini sudah berakhir. Nah, untuk gempa susulan, ini memang di awal-awal pasca gempa magnitudo 7,6 kita melihat ada beberapa kali gempa magnitudo 5,6, 5,3, 5,2 yang nantinya adalah kepada bangunan-bangunan yang sudah rusak struktur akibat gempa utama. Jadi itu tadi yang kami sampaikan untuk bangunan-bangunan yang mungkin tiangnya, fondasinya, dindingnya, atau kuda-kuda atapnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Ini oleh gempa susulan berpotensi mungkin bisa menambah parah kerusakan. Inilah kenapa kita menghimbau masyarakat untuk tidak berada dulu di sekitar daerah-daerah di mana gedung atau perkantoran atau gedung lebih dari ketinggian 3 meter di situ terdampak oleh gempa karena bisa saja gempa susulan kemudian mengakibatkan kerusakan struktur yang lebih parah. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga untuk menunggu tim-tim dari BPBD, apakah TNI Polri atau Dinas Perkim setempat untuk memastikan apakah kelaikan satu bangunan atau gedung perkantoran atau fasilitas ibadah itu bisa dipakai atau harus dirubuhkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusakan lebih parah atau menimbulkan korban jiwa luka akibat gempa susulan nantinya. Baik, Fira. Baik, jadi warga tetap harus meningkatkan kewaspadaan pasca gempa ini. Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang.